Oke, ketemu lagi sama gue. Nama gue Dani dari Seribu Roti. Gue coba jelasin. eh jadi ada pertanyaan, maksudnya gimana Pak soal kenapa Goodwill jauh lebih berharga daripada kripto gitu. Ya, untuk kondisi tertentu ya. Jadi kita mesti balik lagi ke Undang-Undang PT. Ini kan aturan bahwa modal dasar minimal 50 juta dan di sini ditulis nih minimal 25% itu harus ditempatkan dan di store penuh. Nah, ini juga ada keterangan lanjutnya. Jadi ini penyetoran modal harus ditempatkan dan di store penuh. Jadi bener-bener kalau lu misalnya nulis modal dasarnya perseroan 50 juta, ini lepas dari undang-undang yang baru ya. Gue belum baca tadi gue sempat baca sekilas bahwa modal dasar sudah tidak lagi ditentukan. Ini modal dasarnya minimal 50 juta. Terus berarti lu mesti ada duit sekitar 12 juta 500. Jadi 12 juta 500 itu harus masukin dulu ke rekening. Kalau nggak lo nggak bisa bikin PT. Dan bagaimana mencatat itu di dalam akuntansi kita sebutnya nama neraca. Kalau gue sih gampangnya adalah keseimbangan. Jadi keseimbangan tuh kanan dan kiri harus sama. Ini kalau di itu namanya neraca. Ya. Kalau gue karena gue bahasanya bahasa jalanan, jadi otodidak, gue nyebutnya ini sebagai laporan keseimbangan. Karena yang kanan harus sama dengan yang kiri. Oke, jadi, nah, waktu kita bikin usaha di sini ada yang namanya aset lancar, ya aset lancar atau harta lancar. Wah, ini gue kecilin dulu, ini kayaknya kegedean nanti tempatnya nggak muat. Coba 24. Ada aset lancar, ada atau aset atau harta lancar, gitu ya. Satu aja lah, kepanjangan nanti nggak kelihatan. Gue gedein lagi tulisannya. Yang tadi kan kas itu kas dan setara kas. Jadi kalau lo baca di sini laporan keuangan, di sini kan ada kas dan setara kas. Nah ini nih, kas dan setara kas kelihatan gak nih? Ah, gue gedein ya, ini kas dan setara kas. Gue kecilin lagi nih. Ya, balik ke sini. Ini tadinya kan rekening, misalnya tadi karena buat pendirian PT ini 12,5 juta. Ah, ya. Nah, ini berarti di sini ada ekuitas nih. Ekuitas atau saham. Karena lu sudah ini tulisannya nih, di sini adalah di sini. Mana tadi? Nah, ini modal ditempatkan dan di store penuh. Di sini modal di store penuh ya. Oh, ini kegedean nih. Gue kecilin dulu ya. Jadi lu baiknya sih lihatnya pakai atau nih hurufnya gue gedein lah. Ajan, gue pause dulu. Oke, gue lanjut sebelum baterainya habis. Karena ini gue ngerekamnya di luar. Jadi rumus dasarnya kan neraca itu harta sama dengan hutang plus modal. Lalu cara nulisnya kalau di akuntansi biasanya nulisnya begini. Harta, hutangnya di sini, modalnya agak ke bawah sedikit. Jadi biar terbiasa nanti baca. Nah, tadi kan aturannya undang-undang adalah misalnya modal paling sedikit itu 50 juta. Ya kan, dan dia harus di store penuh. Di situ artinya di store penuh tuh bayanginnya gini, harta kan ada yang namanya aset lancar dan aset tidak lancar. Gue bicara aset lancar dulu nih, kas atau rekening lu lah. Ini rekening. Isi rekening ini ya. Atau saldo rekening lah. Rekening gitu ya, biar gampang. Ntar nih gue kecilin lagi biar sama itunya ya. Nah, ini kas 25 juta. Nah, dia sebelah kanan itu harus sama. Nah, ini harus nulisnya juga sama, 12,5 juta. Jadi setiap kali ada perubahan, maka
setiap kali ada perubahan, ada modal di store, kemungkinan ini kasnya dulu naik nih sebelum dia pindah ke yang lain-lain gitu ya. Nah, eh ini khusus khusus ya, khusus untuk GoTo yang kemarin lo bisa lihat di video gue sebelumnya. Ini ini modal di store penuhnya bukan dalam bentuk uang nih yang kemarin. Nih biar kebayang lu nih modal di store penuh tuh, ya. Ini GoTo isinya modal di store penuh nih. Nah ini modal di store penuh ya. Turun lagi modal di store penuh. Gue klik lagi tuh. Ini kan 3 ya modal di store penuh. Ini ngasih duit ini, naruh duit tuh. Naruh duit dan dia bisa ditulis di sini nih. Nah, apa yang gua bilang ada kejanggalan kemarin itu di posisi terakhir. Di posisi terakhir itu uh, gua menemukan ini kan kasnya 20T. Gue mikir apa kok dia dari aset misalnya 10T lah ya. Dari segini kok bisa jadi 100 dari 30T ya. Bisa jadi 148 nih, datangnya dari mana gitu. Nah, gue perhatiin apa yang angkanya gede-gede. Kalau yang kecil-kecilnya kan cuma miliaran gitu kan. Gue nggak mikir lah yang kecil-kecil. Gue mikir pasti ada angka gede. Nah, keluarlah yang namanya goodwill. Nah, goodwill ini datang dari mana? Goodwill ini nanti kan kelihatan nih sih. Ya. Yang jadi ininya kan tambahan modal di store ya. Balik lagi nih ya ke sini. Jadi misalnya nanti nambah gitu ya. Gue store lagi 1 juta gitu ya. Ini gue nulis lagi di sini 1 juta gitu. Gitu ya. Nih. Ini kalau yang sebelum-sebelumnya gue kan nggak baca ya, gue juga belum merhatiin banget gitu. Tapi karena masih kecil-kecil dan nggak bikin mata gue tiba-tiba jadi aneh gitu. Gue juga belum lihat detailnya. Yang jadi perhatian gue kan tak kala lu rugi terus menerus ya kan, terus tiba-tiba setelah akuisisi kok jadi gede lagi gitu. Gue pikir ini duit datang dari mana. Oh, di sinilah ada yang namanya goodwill. Nah, goodwill ini dilawannya dengan tambahan modal di store. Di sini nih 179 nih, gue gede nih ya. Nih, ini kan harusnya tambahan modal di store itu, setahu gua itu ya begini, ada duit kas, nah ini modal di store penuh nambah gitu, nambah lagi 1 juta, ini nambah lagi 1 juta gitu, sama kayak yang tadi ini kan store ini dan nambah. Nah ini kan, ini sini nih, akuisisi dilakukan dengan jumlah imbalan 100 triliun gitu. Jadi si Tokopedia ini dibeli dengan harga 100 atau dinilai dengan harga 100 triliun gitu. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Goodwill merupakan selisih imbalan yang dialihkan. Nah, nilainya 93 triliun tuh. Tulislah di sini 93 triliun. Padahal sebelumnya cuma ratusan miliar. Tokopedia juga cuma ratusan miliar. Itu sih yang jadi pertanyaan besar gua, makanya gua nulis dan bikin video gua sebelumnya kan ada kejanggalan gitu ya. Ya, mungkin ahli akuntansi atau financial engineering yang ngerti lah gimana cara bikin motor harga 1 juta jadi seharga Harley Davidson gitu ya. Motor bekas 1 juta jadi Harley Davidson bekas harga 300 juta. Nah, dia nulisnya di sini ini bukan kas tapi setoran goodwill. Goodwill itu. Nah, di sini misalnya di situ tulis gue nulis goodwill
3 juta ya. Nah, di sini Goodwill 3 juta. Itu. Jadi ini yang gue pertanyain, kok bisa gitu? Goodwillnya melonjak besar banget gitu ya, jadi 100 triliun dan diasumsikan sebagai modal di setor penuh gitu. Sementara setahu gue yang namanya modal di setor penuh ya harusnya dalam bentuk duit gitu. Kalaupun masih intangible asset gitu ya, ini kan masuk aset nggak lancar ya, ya yang reasonable lah. Ini kan 100 triliun, gila, 100 triliun bukan duit sedikit. Oke, sekian dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama gua Dani Sulistiono. Gua dari 1000 Roti. Lo bisa pesan roti di 0818 385 925. Gua ulang lagi 0818 385 925. Semoga video gua bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan loncengnya walaupun gua nggak pernah lihat loncengnya di mana.